anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah ya. Mudah-mudahan forum ini diberikan keberkahan oleh Allah atas semua yang kita sudah upayakan, ya kan. Allah terima semua amalnya sebagai amal solih kita nanti, supaya kita bisa dalam pertemuan dengan Allah itu merupakan pertemuan yang terbaik, pertemuan yang indah, pertemuan yang kita impi-impikan. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah peta hidup kita. Kita ingin hidup sebagaimana beliau hidup, pun kita ingin mati sebagaimana beliau mati, yaitu istiqomah dalam perjuangan Islam. Nah, ibu-ibu, akhwati fillah sekalian, hari ini kita insya Allah akan membahas materi yaitu istiqomah sampai mati. Karena dalam konteks menulis ya, istiqomah ini penting sekali, ya kan? Istiqomah ini penting sekali, merupakan sesuatu yang harus kita jaga kestabilannya gitu. Kalau kita misalnya bicara tentang kestabilan kita dalam menulis, bahwa kita nggak akan pernah berhenti menulis, yang ada mungkin berkurang kan gitu. Tapi itu kemudian tidak membuat kita berhenti untuk kemudian sama-sama mengupayakan diri supaya kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan sampai mati, ya kan? Nah, materi ini, istiqomah sampai mati ini adalah materi doa. Kita berharap kepada Allah bahwa kita itu bisa istiqomah sampai mati, sampai kita nanti bisa menghadap Allah, kita tetap dalam iman Islam, ya kan, tetap dalam stabilitas ikhtiar kita untuk merancang pertemuan yang indah nanti dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara dalam konteks hari ini, yaitu kita menulis untuk dakwah secara terus-menerus, istiqomah gitu. Nah, di dalam kitab Nizamul Islam disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa dalam mengemban dakwah Islam melalui tulisan, maksudnya ini saya ya yang kemudian mengambil ini dalam perspektif menulis gitu kan, karena ini dalam konteks kita istiqomah dalam menulis. Jadi mengemban dakwah Islam melalui tulisan yang kita lakukan hari ini, hendaknya kita berpegang pada satu prinsip, yaitu menyebarkannya sebagai qiyadah fikriyah bagi seluruh dunia. Jadi sebenarnya kan kalimat di dalam kitab Nizam Islam ini secara umum ya, bahwa memang kalau kita mengemban dakwah Islam, kita harus berpegang pada satu prinsip, bahwa kita itu sedang menyebarkan qiyadah fikriyah Islam ke seluruh dunia. Kita sedang mengemban kepemimpinan berpikir Islam, dan kita menyebarkannya kepada seluruh dunia. Nah, dalam konteks menulis, kita menyebarkannya melalui tulisan. Jadi kita mengemban dakwah melalui tulisan, kita harus punya perspektif bahwa apa yang kita lakukan ini dalam rangka satu, untuk menyebarkan Islam sebagai wujud kepemimpinan berpikir. Islam sebagai qiyadah fikriyah bagi seluruh dunia ini. Nah, jadi kita tidak memisahkan antara aktivitas menulis dengan aktivitas dakwah kita yang lain, karena dakwah secara langsung ataupun secara tulisan, dakwah lisan maupun tulisan, sebenarnya dalam konteks ini yaitu menyebarkan Islam sebagai qiyadah fikriyah bagi seluruh dunia. Jadi kita hanya menjadikan Islam sebagai rujukan, Islam sebagai solusi untuk problem semua manusia gitu, semua problem hidup manusia. Jadi kita menulis dalam konteks ini. Nah, gitu. Kita harus ingat bahwa kita menulis dalam konteks ini. Jadi materi ini mungkin teman-teman semuanya, ibu-ibu semua sudah pernah mendapatkannya, tapi kita mungkin perlu untuk melakukan kontekstualisasi ya, mengejawantahkan materi yang kita kaji itu dalam konteks bagaimana kita supaya istiqomah dalam aktivitas menulis. Seorang pengemban dakwah ini masih di dalam kitab yang sama ya, disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang pengemban dakwah tidak akan mengambil jalan kompromi dan tidak akan mengorbankan nilai-nilai Islam, tidak lalai dan tidak akan menunda-nunda. Nah, gitu.
Jadi karena kita sudah sadari tadi bahwa kita itu adalah pengemban dakwah yang melalui tulisan kita mau mengemban qiyadah fikriyah Islam ini supaya tersebar ke seluruh penjuru dunia, ya kan? Maka yang kita harus lakukan adalah kita tidak kompromi, kan gitu. Kemudian kita tidak akan mengorbankan nilai-nilai Islam, hanya Islam saja yang menjadi fokus kita. Kemudian kita tidak lalai, ini juga nasihat untuk diri saya sendiri, untuk itu semua. Juga yang paling penting adalah kita tidak menunda-nunda. Nah, ini yang paling sering kita lakukan. Kita menunda-nunda kan gitu. Kalau aktivitas menulis ya kan nanti aja, nanti aja, nanti aja. Maka sangat dibutuhkan komunitas untuk kemudian mampu mengingatkan kita bahwa kita ini harus menunaikan amanah yaitu menulis gitu untuk dakwah. Segala hal yang menyangkut urusan dakwah, kayak misalnya tatabu ya kan, kemudian menulis narasi dakwah segera dituntaskan dengan sempurna, sedini mungkin diselesaikan dan tidak menerima tawar-menawar dalam memperjuangkan kebenaran. Dan itu juga yang kemudian membuat kita harus senantiasa gitu ya. Kalau di sini disebut segala hal yang menyangkut urusan dakwah gitu kan, termasuk nanti aktivitas tatabunya, kemudian menulis narasi dakwahnya ya kan, semua itu segala sesuatu yang menyangkut urusan dakwah dalam konteks hari ini, dakwah mengemban dakwah melalui tulisan yang kita lakukan ini, maka kita itu harus segera menuntaskannya itu dengan sempurna, nggak boleh kemudian setengah-setengah, harus dengan sempurna. Sedini mungkin diselesaikan. Artinya apa? Sesegera mungkin. Kita nggak menundanya gitu. Kemudian tidak menerima tawar-menawar dalam memperjuangkan kebenaran. Jadi nanti misalnya ada ajakan-ajakan ya kan, kita mengerjakan atau kita melewati hal yang lain dulu, kita melakukan hal yang lain dulu gitu. Padahal sebenarnya kita ada amanah yang lain yang merupakan kewajiban kita. Maka ini harus yang lebih dulu kita utamakan. Tadi saya baru saja ikut forum yang luar biasa menginspirasi ya. Ummu Salamah yang mengisi, beliau mengatakan bahwa selagi masih ada nyawa di badan ini memang kita harus mengerahkan segala daya dan upaya kita untuk kebangkitan Islam. Itulah kemudian yang menjadi investasi kita nanti ketika kita kalau kita memang menyadari bahwa dunia ini sebentar, anak-anak yang hari ini kita jadikan dalih untuk tidak menyelesaikan tulisan dakwah itu, mereka itu akan diambil oleh Allah nanti pun, kalau bukan mereka kita duluan yang akan menghadap Allah. Terus apalagi pekerjaan gitu kan, pekerjaan kita yang lain yang membuat kita punya dalih, saya nggak bisa menyelesaikan itu karena saya ada ini. Nah, ininya itu dalam konteks masih dalam udzur syar'i kah, ataukah kita yang menjadikannya sebagai dalih gitu untuk kemudian supaya kita dimaklumi oleh orang lain. Nah gitu. Jadi di dalam forum itu Ummu Salamah menjelaskan bahwa sebenarnya kalau kita sadari bahwa kita itu sudah diultimatum oleh Allah bahwa kita itu singkat sekali kehidupan kita di bumi ini, dan keberadaan kita di sini itu sebenarnya benar-benar nggak terasa sama kita. Kayak misalnya kalau kita seorang ibu ya, rasanya anak kita baru kemarin kita lahirkan, hari ini dia sudah tumbuh besar ya kan, dia sudah bahkan mungkin mau menikah, dan itu merupakan sesuatu yang di luar kita kadang nggak berpikir tentang itu gitu, bahwa benar kita di sini sangat sebentar, dan kalau kita masih menunda-nunda untuk kemudian melakukan amal solih pun, misalnya di dalam amal solih kita menulis ini tentu saja bisa menjadi amal jariah kita kan, walaupun kita nanti sudah berkalang tanah ya kan, kita sudah terkubur di dalam tanah, maka amal inilah yang kemudian setia untuk kemudian terus menemani kita, amal inilah yang kemudian setia terus mengalir bagi kita kalau kita melakukannya ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Dan inilah yang harus sedini mungkin kita selesaikan sebelum kabut kematian itu datang ya kan, sebelum kabut ketuaan itu datang, sebelum sebelum gelap kita melihat, sebelum rabun mata kita, sebelum gerak kita terbatas ya kan.
karena ketuaan, karena banyak hal ya. Saya punya teman di sini, suaminya adalah seorang tunanetra. Begitu mudah kalau Allah ingin mengambil nikmat dari kita. Jadi pagi dia masih dalam kondisi bisa melihat, ya kan? Siangnya dia tidur sampai kemudian malam dia bangun, bukan dia tapi suaminya sakit, dalam kondisi sakit, dan ketika terbangun benar-benar dia melihatnya tuh gulita, gelap gulita. Mudah sekali bagi Allah untuk mengambil semua nikmat ini. Dan selagi ini masih ada pada kita, maka kita manfaatkan semuanya. Mudah-mudahan ini juga nasihat untuk kita semua ya, untuk saya pribadi juga, bahwa segala sesuatu yang Allah kasih hari ini untuk kita, sedini mungkin kita harus mengupayakan untuk menyelesaikan semua amanah yang Allah berikan untuk kita gitu. Sebelum nanti kabut itu datang dan kita tidak bisa lagi berbuat sebagaimana hari ini kita masih sehat, hari ini kita masih kuat, masih ada waktu kita untuk menyelesaikan semuanya gitu. Jadi kita menyelesaikannya segera dan kita tidak menerima tawar-menawar dalam memperjuangkan kebenaran Islam ini. Selanjutnya adalah mengemban dakwah melalui tulisan, karena hari ini kita kelas menulis, mengharuskan setiap langkah-langkahnya memiliki tujuan tertentu. Nah, inilah Islam ya. Kalau Islam itu mengajarkan kita, di dalam kitab Mafahim juga dijelaskan ini, bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita diminta untuk berpikir dulu tentang sesuatu itu, kita berpikir bagaimana kemudian menyelesaikannya atau merealisasikannya, kemudian bagaimana kita kemudian berpikir tentang tujuan dan targetnya. Jadi ada tiga hal kalau sebelum kita melakukan sesuatu yang diminta oleh kita, oleh syariat ini untuk kita, oleh Islam. Islam meminta kita dan Islam mendidik kita untuk menjadi pribadi yang pertama memikirkan dulu tujuan dan target. Yang pertama adalah kita berpikir dulu, merenung dulu tentang tujuan, ya kan? Kemudian dan target, ya kan? Target apa yang mau dicapai, kemudian yang ketiga adalah bagaimana merealisasikan target itu. Gitu. Kalau kita emang mau menjadi seorang yang mengumpulkan tabungan hari akhirat kita dengan menulis, ya kan, menulis untuk dakwah, maka itu tujuannya kan, ceritanya kayak gitu. Nah, targetnya apa nih? Sebulan kita mau menghasilkan berapa tulisan nih, kayak gitu kan? Oke, misalnya 1 bulan 1 tulisan opini, 1 tulisan diary. Nah, misalnya gitu. Berarti 2 tulisan dalam 1 bulan yang harus kita dan target itu harus pada siapa? Dan target itu harus kita sempurnakan gitu. Dengan cara apa kita menyempurnakannya? Dengan cara yang ketiga tadi, kita berpikir bagaimana caranya agar kita bisa merealisasikan target itu gitu. Jadi di dalam Islam kita dididik untuk berpikir tentang tujuan dan target, dan kita berpikir tentang bagaimana caranya merealisasikan itu. Jadi nggak sekedar kita pengen targetnya begini, tapi bagaimana merealisasikannya kita bingung kan gitu. Maka kita harus terukur antara cara kita merealisasikannya dengan tujuan dan target yang kita tetapkan gitu. Dan mengharuskan para pengemban dakwah senantiasa memperhatikan tujuan itu. Jadi kalau kita memang sudah punya tujuan, maka kita harus menjadikan tujuan itu seperti panglima kita gitu. Jadi kayak kalau memang tujuan kita adalah untuk menegakkan khilafah, maka syariat Allah harus menjadi panglima kita kan gitu. Penunjuk jalan kita sehingga kita akan sampai kepada tujuan itu. Dakwah ini harus menjadi panglima kita, harus menjadi penentu untuk aktivitas kita, sehingga semua aktivitas kita itu menjadikan dakwah sebagai porosnya. Selalu berusaha secara terus-menerus untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, gitu. Setelah kita melihat apa yang kita lihat adalah tujuan itu. Apa yang kita pikirkan adalah tujuan itu. Apa yang kita lakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan itu. Bersungguh-sungguh dan tidak pernah beristirahat demi tercapai target dakwah. Jadi kalau dalam 1 bulan kita targetin nih, 1 bulan kita menulis 2 tulisan, 1 tulisan opini, 1 tulisan diary misalnya. Oh, kita mau targetin bulan ini 2 tulisan misalnya gitu, 2 tulisan opini, 2 tulisan diary, berarti 4.
Ya, kita tinggal waktunya saja yang kita bagi. Jadi kalau kita punya impian, kita juga punya yang namanya roadmap. Kalau kita punya satu target, kita punya yang namanya bagaimana atau mekanisme merealisasikan target itu kayak gimana caranya. Jadi itu namanya roadmap. Nah gitu, peta jalan. Kalau kita targetnya 1 bulan 4 tulisan dan 1 bulan itu ada 4 minggu, berarti perealisasiannya adalah 1 minggu 1 tulisan. Nah gitu. Dan untuk mencukupkan itu apa yang harus kita lakukan? Nah kita juga harus berpikir bagaimana merealisasikan itu. Oh kita perlu sakofa, oh kita perlu tatabu, ya berarti kita harus cukupkan itu gitu, gitu. Dan itulah kalau sudah disebut bersungguh-sungguh tuh begitu. Kalau belum sampai seperti itu, berarti kita belum bersungguh-sungguh, belum benar-benar serius dalam aktivitas dakwah. Kalau sudah bersungguh-sungguh, maka kita tidak akan pernah beristirahat sampai target kita tercapai. Hasilnya ada pada Allah, tapi targetnya kita sudah capai gitu. Kayak misalnya kalau kita menghasilkan tulisan, tulisan kita berhasil nggak tulisan kita untuk menggerakkan umat ini. Nah, yang penting adalah yang menjadi target kita adalah kita menulis untuk menggerakkan umat ini. Ada hal-hal yang harus kita upayakan demi merealisasikan target itu kan gitu. Nah, nanti hasilnya kayak gimana itu ada pada Allah. Yang penting target kita sudah sampai dan itu dikatakan bersungguh-sungguh kalau kita sudah benar-benar mengupayakannya sampai dia benar-benar terwujud. Kita nggak beristirahat sampai target itu benar-benar terwujud. Nah inilah Islam. Islam itu membuat kita menjadi orang yang kan Allah bilang di dalam Quran faida faragta fansab. Jadi kalau kita sudah selesai di satu urusan, satu pekerjaan, kita diminta oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan yang lain lagi gitu. Jadi nggak ada tuh di dalam Islam tuh orang yang nggak produktif tuh nggak ada. Islam tuh membentuk kita itu menjadi orang yang produktif. Harta kita pun jadi produktif, ya kan? Coba kalau di sini ada banyak para ustazah, mudah-mudahan bisa nanti kalau ada yang salah saya sampaikan untuk dikoreksi. Kalau di dalam Islam, misalnya kita punya apa namanya harta kita itu harus produktif, nggak boleh mandek di kita gitu. Kalau kita punya kemampuan kita itu harus produktif. Produktif untuk apa? Produktif untuk ketaatan kita kepada Allah kayak gitu. Kalau kita punya apa lagi potensi ya kan tadi kemampuan ya kan kemampuan itu misalnya kemampuan itu sesuatu yang kita bisa lakukan kan gitu. Kalau potensi itu bakat kan gitu. Nah kita punya bakat apa misalnya gitu. Terus kita punya kemauan nih ceritanya. Maka mau kita juga harus dalam konteks dalam ketaatan kepada Allah gitu. Sehingga tercapailah semua target daripada dakwah itu gitu. Kalau misalnya kita niatnya targetnya pertama mungkin makanya kita memang sangat perlu komunitas ya. Saya pikir ini memang urgent sekali. Kita sangat perlu untuk ada di dalam komunitas para penulis untuk kita terpacu selalu melakukan aktivitas tatabu, selalu membaca buku ya kan, menambah sakofah, selalu juga kemudian kita menulis, kita istiqomah menulis sampai nanti kita dipanggil oleh Allah. Nanti ada kalau sampai tua ya kan ingin gitu kan ya. Kalau kita melihat ada orang tua hari ini yang masih tetap sibuk dengan buku-bukunya ya kan, masih tua makin produktif menulis buku misalnya gitu. Makin tua juga ada yang makin apa namanya semakin jalan-jalan kan gitu. Semakin tua semakin menor, ada juga yang kayak gitu gitu. Jadi kita mau hari tua yang mana kalau kita sampai tua itu. Nah kalau kita nggak sampai hari tua itu kan berarti kan lebih mudah lagi untuk kemudian menjelaskannya ya kan, nggak terlalu sulit kemudian kita dalam hisab bahwa umur kita nggak sepanjang itu kan gitu. Dan kita ingin meskipun apa namanya kata Ustadz Abdul Somad ya, orang mukmin itu kalau umurnya panjang maka ketaatannya itu bertambah itu kepada Allah, itulah berkah, itulah ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Dikasih umur yang panjang maka kebaikannya akan semakin banyak. Jadi kalau disebut mukmin itu maka dia memang produktif. Produktivitas dia itu tanpa batas. Jadi memang setelah dia faida farakto fansab, setelah dia melakukan sesuatu dia akan terus berusaha melakukan hal yang lain. Jadi nggak ada yang namanya muslim pengangguran tuh nggak ada. Dia akan terus
melakukan sesuatu untuk mencapai targetnya, target dakwahnya gitu. Karena itu kita dapati mereka tidak akan pernah puas hanya sekedar berpikir tanpa berbuat, sebab hal itu dianggap sebagai falsafah khayalan yang membius. Nah, ini menarik sekali ya kalimat ini. Ini benar-benar saya camkan dalam benak ya, bahwa memang kalau kita cuman nargetin aja gitu kan, cuman mimpi-mimpi aja, mau jadi penulis ya kan, tapi karya nggak ada, mau jadi penulis tapi karya nggak mau dibuat, mau jadi penulis tapi karya nggak selesai, mau jadi penulis tapi tata bu malas ya kan, maka itu namanya falsafah khayalan yang membius. Jadi segala sesuatu yang kemudian mendukung terwujudnya target dan tujuan yang kita capai itu harus kita upayakan supaya apa? Supaya keinginan kita itu nggak cuman seperti khayalan yang membius gitu. Semua orang kepengen untuk berhasil, tapi bagaimana cara berhasil? Untuk apa berhasil? Berhasil seperti apa yang kita mau, kan gitu. Kemudian bagaimana cara merealisasikan keberhasilan itu? Kapan kita mau melakukannya? Apa saja tahapan-tahapannya? Yang mana dulu yang mau kita lakukan? Nah, itu kan nggak semua orang berpikir begitu. Nah, kalau nggak berpikir begitu, berarti apa? Ya ini dia, falsafah khayalan yang membius. Mereka selalu bersikap tegas dalam menggabungkan pemikiran dengan amal perbuatan. Memang iya ya, di dalam Islam kita juga dididik oleh Allah dan Rasulnya, al-ilmu lil amal, al-ilmu qablal amal, ya kan? Ilmu itu untuk diamalkan, dan untuk beramal kita perlu sekali ilmu gitu. Allah pun di dalam Quran kan biasanya mengikat ya, amanu wa amilus solihat, ya kan, diikat amanu dengan amilus solihat, itu diikat dengan waw atof, artinya apa? Amanu dan amilus solihat, iman dan amal soleh itu maksudnya iman dan amal, maksudnya keyakinan dan amal, maksudnya target, impian dan realisasi target itu terikat, nggak terpisah gitu. Jadi digabung. Maka kita sebagai pengemban dakwah, khususnya dakwah lewat tulisan, kita harus bersikap tegas untuk menggabungkan pemikiran bahwa ini merupakan kewajiban dan kita harus merealisasikannya sedini mungkin, serta mengarahkan kedua-duanya untuk merealisasi tujuan. Maksudnya apa? Kedua-duanya ini apa? Pemikiran dan amal perbuatan kita, ikhtiar kita gitu. Jadi pemikiran kita untuk realisasi tujuan itu, amal perbuatan kita pun enggak keluar dari situ gitu. Tetap untuk dalam rangka merealisasi tujuan itu yang mereka usahakan secara nyata sampai tercapai. Jadi benar-benar diusahakan sampai tercapai. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Dan itulah yang menjadi pembeda ya antara kita dengan orang-orang malas, adalah di realisasi tujuan gitu. Kalau kita perhatikan Islam, Islam itu adalah agama yang mengajarkan kita tentang target dan bagaimana cara merealisasikan target. Nah, Islam tuh tentang ide, bagaimana kemudian merealisasikan ide. Coba, kalau Islam bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kan Allah bilang begitu. Nah, bagaimana merealisasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin ini, ada nggak caranya di dalam Islam? Ada. Bagaimana caranya? Khilafah menerapkan syariat Islam, ya kan? Kemudian syariat Allah itulah yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Baru orang-orang akan tahu, baru manusia akan sadar bahwa benar Islam rahmatan lil alamin kalau kemudian syariat Islam diterapkan di seluruh aspek hidup manusia. Dan itulah Islam, mengajarkan kita tentang ide dan bagaimana merealisasi ide gitu. Mekanismenya itu seperti apa gitu. Apa solusi Islam terhadap problem seks bebas? Ada syariatnya. Apa solusi Islam terhadap korupsi? Ada juga syariatnya. Apa solusi Islam terhadap illegal logging? Ada juga syariatnya, kan gitu. Jadi Islam memang begitu. Islam mengajari kita tentang ide dan bagaimana cara merealisasi ide. Jadi kita nggak menjadi orang yang punya falsafah khayalan yang membius. Nah gitu. Boleh itu nonton sepeda? Boleh.
Jadi kita selalu bersikap tegas dengan menggabungkan pemikiran dengan amal perbuatan serta mengarahkan kedua-duanya untuk merealisasi tujuan yang kita usahakan secara nyata sampai kemudian tujuan itu tercapai. Target itu benar-benar tercapai. Diusahakan secara nyata, bukan sekedar dibilang-bilang saja, tapi benar-benar diusahakan. Yang selanjutnya adalah para pengemban dakwah tentu tidak akan sanggup memikul beban tanggung jawab dakwah dan kewajiban-kewajibannya kecuali nggak sanggup kita kalau kita tidak menanamkan pada diri kita cita-cita untuk mengarah pada jalan kesempurnaan. Nah ini nih, kalau kita misalnya kita sering bilang bahwa kita kurang sakofah, ya kan, kita kurang menguasai sesuatu. Nah, kita memang nggak akan bisa selesaikan amanah itu, nggak akan sampai kita kepada target itu kalau kita nggak berusaha menyempurnakan diri kita. Kita nggak akan bisa kalau targetnya 1 bulan misalnya 1 aja tulisan, tapi nggak ada realisasi, nggak ada realisasi kayak gimana caranya supaya tulisan 1 biji itu selesai dalam 1 bulan dan dipublish oleh media misalnya gitu kan dalam 1 bulan itu. Kalau nggak ada realisasinya, maka itu berarti ya benar falsafah khayalan yang membius. Dan yang harus dilakukan adalah menyempurnakan semua ikhtiar kita, menyempurnakan ikhtiar kita supaya target itu kemudian tercapai. Mekanisme caranya itu semuanya terrealisasi. Kalau misalnya memang kita sadar diri bahwa kita kurang takofah, artinya apa? Artinya sambilan kita melakukan aktivitas tatabu, sambil juga kita menambah sakofah. Sekarang kan udah banyak ya cara instan untuk menambah sakofah. Ini cara instan. Cara yang kalau nggak instannya kan kita mengkaji kitab per kitab kan gitu. Cara instannya kayak gimana? Kita baca tulisan orang lain yang mengutip kitab-kitab itu gitu. Dan sekarang itu sudah menyemesta di mana-mana gitu. Di mana-mana ada, di Muslimah News ada, ya kan, di MMC ada, di mana-mana ada, dan itu sakofah gitu. Kita tinggal mau atau tidak gitu, mau menyempatkan diri untuk membaca atau kita melewatkannya saja. Nah itu adalah pilihan kita. Tapi kita balik lagi tidak akan pernah bisa sampai kepada target itu, nggak akan bisa kita kemudian merealisasi tanggung jawab kita dalam dakwah ini, semua kewajiban-kewajiban dakwah kepada kita, kecuali kita menanamkan pada diri kita bahwa kita harus selalu berupaya untuk menjadi sempurna. Gitu. Kita harus mengarah kepada jalan kesempurnaan. Gitu. Bukan untuk menjadi sempurna, bukan. Karena yang sempurna misalnya Rasulullah SAW kan gitu. Misalnya di bawahnya ada grade di bawah Rasulullah ada para sahabat misalnya gitu. Kalau kita nggak bisa menjadi para sahabat, at least kan di bawahnya lagi kan gitu. Paling tidak kita terus menerus gitu berusaha. Bahkan kan kita harus punya obsesi besar ya untuk agama ini, karena kata Umar bin Khattab kan kita harus berobsesi besar, kita harus berambisi besar kalau dia terkait dengan urusan agama. Artinya apa? Kita harus tinggikan bakok kita untuk menuju jalan kesempurnaan ini gitu. Jadi kita harus merasa hina kalau sampai kita terus-menerus dalam kehinaan. Kita harus enggak betah kalau kita terus-menerus dalam keadaan kurang sakofah gitu. Harus ada upaya kita untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dari hari ke harinya. Para pengemban dakwah harus menunaikan kewajibannya sebagai sesuatu yang dibebankan Allah di pundak mereka. Karena ini memang dari Allah. Kita berbuat ini karena Allah yang minta. Kalau bukan karena Allah, rasanya ngapain sih kita ngurus-ngurusin orang kan gitu. Karena Allah yang suruh, makanya kita mau. Mereka melakukannya dengan gembira dan mengharap keridhaan Allah saja. Kalau Allah yang suruh, kita rasanya kalau maksudnya kalau bukan Allah yang suruh, kita ngapain sih ngurus-ngurusin orang, mikirin-mikirin umat kan gitu. Tapi karena ini Allah yang suruh dan ridho Allah ada di situ, dan Allah adalah Rabb yang menciptakan kita, Allah adalah Rabb yang juga ilah kita menyembah Allah, Allah yang mengatur urusan kita, Allah yang apa namanya, yang mengurusi semua hidup kita, Allah juga yang merawat kita kan gitu. Allah menggenggam kita, menggenggam jantung anak-anak kita, menggenggam jantung kedua orang tua kita.
Allah menggenggam jantung suami kita. Segala sesuatu ini dalam genggaman Allah. Semuanya ini dalam kontrol Allah. Semuanya ini dalam ilmu Allah. Semuanya ini dalam pantauan Allah kan gitu. Dan kita tentu saja kita ingin sekali gitu. Kalau segala sesuatunya ini memang semua ini milik Allah, tentu saja keridhaan Allah itulah yang hanya kita jadikan tujuan. Dan kita mengemban aktivitas dakwah melalui tulisan ini adalah untuk dalam rangka mencapai ridho Allah gitu. Dan ini adalah kewajiban yang ada di pundak kita gitu. Kewajiban yang dibebankan Allah ada di pundak kita. Dan beda ya kalau sesuatu itu, kewajiban itu kita jalankan dia dengan gembira sama kita menjalankannya sebagai beban. Itu semua ada di mindset kita. Itu semua ada di perspektif kita. Dan ini problemnya mindset. Kalau misalnya kita masih merasa beban dalam dakwah ya kan, aku nggak suka tuh ditagih-tagih misalnya, nggak suka ditagih-tagih deadline gitu kan, itu problemnya ada di mindset. Ini kewajiban, maka kita harus happy melakukan ini, kita harus senang dalam aktivitas ini karena ini di dalamnya ada ridho Allah. Nah gitu, jadi ini tentang mindset kita. Nah, ini di dalam kitab At-Takatul Hizbi disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa ada yang menghambat gerak dakwah kita. Ya kan? Ada yang kemudian menghalang-halangi. Kenapa tulisan kita nggak jadi-jadi? Ada kemudian yang menjadi penyebab, yang menjadi noise. Kalau dalam ilmu komunikasi itu noise, penghambat. Ya kan, kalau tujuan daripada komunikasi itu adalah kesamaan persepsi, maka ada noise di tengah-tengahnya. Apa aja penghambat komunikasi itu? Ada stigma, ya kan? Ada citra negatif. Nah, ada juga nanti prejudice, ada prasangka, ya kan, asumsi dan lain-lain. Dan dalam aktivitas mengemban dakwah lewat tulisan ini pun ada gitu hal-hal yang menghambat kita untuk mencapai tujuan dan target itu. Di antaranya adalah kepentingan-kepentingan kita. Yang menghambat gerak dakwah kita adalah kepentingan-kepentingan kita. Kita begitu terikatnya dengan kepentingan-kepentingan kita itu sehingga kita menjadi terhalang untuk kemudian mampu merealisasi tujuan dan target itu. Yang selanjutnya adalah sulitnya mengorbankan kehidupan dunia. Ada hal lain yang memanggil kita gitu. Ada hal lain yang membuat kita lebih tertarik, yang membuat kita lebih cenderung gitu. Artinya kecenderungan kita itu lebih kepada hal lain yang selain dakwah gitu. Dan inilah yang kemudian menjadikan tujuan dan target itu nggak bisa terrealisasi gitu. Jadi kalau sebenarnya muaranya ke sini aja sebenarnya gitu. Muaranya ada pada kepentingan-kepentingan ini yang kemudian membuat kita lemah dalam dakwah. Kalau misalnya kita bilang nggak bisa nulis karena kurang sakofa, nggak bisa nulis karena kurang tatabu, maka kepentingan-kepentingan kita inilah yang membuat kita kurang sakofa. Kepentingan-kepentingan kita inilah yang membuat kita kurang tatabu. Nah, kayak gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan gitu. Menyesuaikan kepentingan-kepentingan kita itu dengan dakwah, bukan dakwah yang menyesuaikan diri gitu. Jadi bukan dakwah yang atau target menulis untuk dakwah ini yang harus mengikuti kepentingan kita, bukan. Tapi kalau misalnya ya kerja dan lain-lain, misalnya gitu, kerja, semua orang butuh uang kan gitu. Dakwah juga kan sekarang dalam rezim ini, dalam sistem ini kita butuh uang untuk bisa dakwah kan gitu. Hanya saja jangan juga kemudian nggak berkah kan ya kalau kemudian gara-gara mencari uang kemudian kita melalaikan aktivitas dakwah. Na'udzubillah. Juga sulit akhirnya kita mengorbankan kehidupan dunia gitu. Padahal apa? Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah beli kita, diri kita dibeli oleh Allah, fokus hidup kita dibeli oleh Allah, harta kita dibeli Allah, nyawa kita pun sudah dibeli oleh Allah, bi anna lahumul jannah. Digantikan oleh Allah dengan surga. Jadi kita masih terikat dengan kepentingan-kepentingan kita, artinya kita nggak mau jual beli ini. Kita menolak jual beli ini gitu. Kita masih terikat dengan kehidupan dunia. Bukan berarti kita nggak boleh ya bersenang-senang di dunia ini. Harus kan gitu. Harus bersenang-senang dalam ketaatan kan gitu. Nah,
Kalau kita bersenang-senang dalam ketaatan, artinya kita nggak sulit untuk mengorbankan yang selain dalam rangka ketaatan kepada Allah, yang selain dalam rangka merealisasikan tujuan dan target itu. Karena apa? Karena Allah sudah beli kita gitu. Dan ini adalah jual beli yang paling beruntung. Kalau kita beli di Shopee, kalau kita beli di mana gitu, kadang-kadang barang nggak sesuai ekspektasi kan. Kita mau beli buku misalnya, kita kira bukunya asli, ternyata bukunya palsu. Saya pernah kayak gitu. Beli buku, saya kirain asli, ternyata bukunya palsu gitu, bajakan, dan ekspektasi nggak sesuai dengan realita. Kalau kita jual beli dengan manusia gitu, ada kita ruginya, ada kita kemudian kecewanya. Tapi kalau jual beli dengan Allah, sudahlah badan ini dari Allah, sudahlah penglihatan ini dari Allah, tangan ini untuk menulis ini dari Allah, handphone untuk kita ngetik-ngetik itu dari Allah, kuotanya pun rizkinya dari Allah kan gitu, laptop itu untuk kita ngetik-ngetik itu juga dari Allah, semuanya modalnya dari Allah. Allah tawarkan pula jual beli dengan Allah lagi, pun beruntung juga kita, bi annalahumul jannah, dikasih lagi surga oleh Allah. Nah ini sudah super duper kan gitu, super duper keuntungan dari Allah. Dan inilah yang membuat seharusnya ya, membuat kita itu senantiasa menjaga keistiqomahan kita, karena kita sedang dalam rangka jual beli dengan Allah, sehingga segala kepentingan kita, keterikatan kita terhadap kepentingan-kepentingan itu semua tidak boleh menang melawan dakwah gitu. Itu semua tidak boleh menghalangi kita untuk kemudian merealisasikan tujuan dan target dakwah kita dalam menulis. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu berasal dari kata qoma kan, berdiri tegak lurus, konsisten gitu. Maka dia nggak dikatakan istiqomah kalau dia nggak berusaha untuk istiqomah. Nah, istiqomah ini harus kita minta sama Allah memang. Kalau kita jangankan yang berat-berat ya, untuk mengorbankan nyawa misalnya, berkorban harta pun kalau tanpa rahmat dari Allah itu kita sulit sekali gitu, apalagi untuk merealisasi tujuan dan target dakwah kita gitu, yang di dalamnya kita perlu pengorbanan waktu, pikiran, ya kan, tenaga dan harta bahkan gitu kan, sampai juga nyawa. Memang dakwah ini meminta segalanya dari kita. Dakwah meminta hidup kita, dakwah meminta fokus hidup kita, dakwah meminta waktu kita kan gitu. Dan ini semua adalah sesuatu yang lazim gitu dipahami. Ini, halo Mbak Tini. Ya, jadi ini semua harus kita pahami sebagai sesuatu yang harus kita upayakan ya, bahwa memang kalau kita ingin istiqomah, selain kita berdoa kepada Allah, kita harus juga merealisasikan keistiqomahan itu dengan cara kita punya roadmap-nya gitu. Roadmap-nya kita kan nggak disebut istiqomah kalau kita nggak menjalankan itu. Kalau kita nggak merealisasikannya kan nggak disebut istiqomah. Nah, istiqomah itu sebenarnya bukan takdir dari Allah, bukan, tapi dia adalah sesuatu yang kita upayakan. Nah, selanjutnya adalah ini, keadaan seseorang tergantung kepada akhir ayatnya. Nah, ini hadis Rasulullah ya. Ada hadis innamal a'malu binniyat, ya kan, seorang itu tergantung niatnya, amal itu tergantung niatnya. Nah, keadaan kita itu tergantung akhir kita, ujung kita tuh kayak gimana. Kita disebut istiqomah tuh bukan sekarang kita bilangnya gitu. Bukan sekarang saya sudah istiqomah dalam dakwah, tapi kita masih hidup gitu. Belum tentu gitu. Kalau masih kita masih leyeh-leyeh, belum berusaha sekuat tenaga kita, belum faidza faragta fansab tadi, belum produktif kita dalam hidup sampai kita mati kan gitu, maka kita belum ada label istiqomah itu. Ketika kita sudah mati, barulah nanti orang lain yang kemudian yang menilai, wah dia masya Allah dia istiqomah dalam dakwahnya, dan kita ingin seperti itu gitu, dinilai istiqomah oleh Allah, ingin istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, ingin istiqomah menulis untuk dakwah, ingin istiqomah berkarya 1 bulan berapa karya misalnya gitu, ingin istiqomah setiap hari melakukan aktivitas tatabu karena ini kewajiban dari Allah dan Rasulnya, supaya nanti ketemu Rasulullah dalam keadaan yang terbaik. Dan ini adalah motivasi yang
yang luar biasa dari Allah gitu, bahwa memang kita sudah dibeli oleh Allah dan ini jual beli yang paling beruntung. Pun kita, keadaan kita itu tergantung akhir kita, ujungnya kita itu seperti apa, dan kita ingin ujungnya itu menjadi ujung yang baik gitu kan. Ujung yang kita itu menjadi seseorang yang istiqomah, dan istiqomah itu tidak bisa dinilai sekarang saat kita masih bisa hadir dalam majelis-majelis ya kan. Ya selagi kita masih ada nyawa di badan, ya kita melakukan aktivitas dakwah, baik itu melalui apa namanya medsos, tulisan-tulisan kita di medsos, ataupun tulisan-tulisan kita yang tersebar di media-media. Nanti ketika nyawa ini sudah terpisah dari raga kan gitu, nah baru kemudian kita tahu, ya Allah alhamdulillah saya istiqomah. Nah gitu. Allah alam bisawab. Ada yang mau didiskusikan? Ya Kak Ika. Ya, silakan Kak. Kak Ika udah berapa kali nah materi ini. Masya Allah nggak Iya. bosen Kak. Insya Allah nggak bosan ya, tetap harus di refresh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali, alhamdulillah Allah memberi kesempatan untuk Richard lagi hari ini, diingatkan kembali oleh Ustazah Kori. Jadi Kak Ika ingin bertanya ini ya, untuk diri sendiri yang memang terasa sekali dengan bergabung dengan komunitas penulis. Jadi walaupun ada kalanya tidak sempat tatabu, tapi bisa mengikuti tatabuannya teman-teman, kadang memberi komentar juga. Tapi ini kendalanya tentang produksi tulisan. Jadi diri ini ya masih lemah dalam motivasi internal. Memang kayak kata Ustazah Kori tadi, harusnya punya dorongan itu karena ini kewajiban itu. Tapi mencukupkan diri pada target yang diminta gitu dan yang ditagih. Ada target yang sudah diberikan tapi tidak ditagih. Jadi itu menjadi kurang motivasi untuk mewujudkannya. Kalau kayak di grup yang sudah kita ikuti, itu kan 1 bulan 1 gitu produksi tulisan. Jadi ngejar itu dapat 1 bulan 1 gitu kan. Sementara tos itu kan sebulan 4 gitu. Tapi nggak ada yang tagih. Jadi nggak di push gitu kan. Jadi gimana ini karakter kayak Kak Ika nih yang masih perlu di-push-push terus gitu kan. Yang suka itu kalau didenda, disanksi, kayak waktu ikut kelas menulis kan. Memang betul kayak kata Ustazah Kori, jadi rindu lagi disanksi-sanksi seperti itu kan. Ya mohon masukannya Ustazah, jazakillah khairan katsiran. Wah iya Ki, Kak Ika. Alhamdulillah ya. Teman-teman semua, perkenalkan itu Kak Cut Ika. Jadi di sini bukan cuman yang kelas menulis batch 4 saja. Jadi ada juga yang dari kelas menulis yang sebelum-sebelumnya, dari komunitas literasi ibu ideologis. Dan itu adalah alumni dari kelas menulis yang kita jalanin kemarin-kemarin. Dan jadi Kak Ika tadi sempat sampaikan tentang target ya, kalau misalnya ditarget tapi kemudian nggak ada evaluasi kan gitu, biasanya memang target itu memang akan mengambang gitu. Maka kan kita harus evaluasi. Kenapa kemudian kan di dalam hadis Rasulullah kan kita diminta untuk menghisap diri kan gitu. Kita diminta untuk menghisap diri kita sebelum nanti hari penghisaban yang sebenarnya kita jalani kan gitu. Jadi setelah kita punya yang namanya tujuan dan target, ada yang satu hal lagi yaitu evaluasi. Apakah itu sudah terjalan? Apakah itu sudah berjalan sebagaimana yang kita rencanakan kan gitu? Kalau misalnya nggak berjalan, kenapa? Apa sebabnya? Selesaikan. Nah kan di kitab Ilham Islam juga kan di awal itu kata pertamanya adalah yanhadul insanu bima indahu min fikrin. Bangkitnya kita manusia itu, insan itu tergantung dengan bangkitnya pemikiran kita. Jadi di dalam paragraf kedua kalau nggak salah dijelaskan juga bahwa perbuatan kita itu, sikap kita itu, realisasi perbuatan kita itu, realisasi target itu semua tergantung daripada pemikiran kita tentang target itu. Gitu.
Jadi kalau target itu nggak tercapai, bisa jadi problemnya ada di mindset kita. Kita nggak berupaya mewujudkan target, kita nggak berupaya untuk kemudian menghasilkan karya, bisa jadi karena pemikiran kita tentang bagaimana mekanisme menghasilkan karya itu belum sempurna. Atau bisa jadi juga karena memang kita cacat dalam berpikir tentang mekanisme itu gitu. Dan itu semua kan ada pada kita gitu, mindsetnya itu ada pada kita. Kalau jadi ceritanya tipsnya tipsnya itu adalah ada evaluasi kan, ada hisap diri kita kan menghisap diri kita, mutabaah diri kita sendiri. Jangan menunggu untuk kemudian yaumil hisap, nanti kita sudah nggak bisa lagi mengubahnya. Tapi kadang ada momen kita misalnya menunggu dimutabaahi orang lain, dievaluasi oleh orang lain kan gitu. Kalau di grup komunitas literasi ibu ideologis ini kan ada komandannya, mana Radayu ada sama Halimah kan, tuh Ada Radayu Kak. ada. Dia tuh yang tukang nagih-nagih kan gitu, tatabunya belum misalnya gitu kan, tulisannya belum, dan setoran bukunya belum misalnya gitu. Tapi ada nanti di tempat lain yang misalnya enggak seperti itu kayak gitu kan, ya berarti kan kita nggak bisa kemudian kita itu terus bergantung berdasarkan orang lain. Nanti kalau kita dihisapnya kan kita nggak bisa melemparkan kepada orang lain di dalam hisap itu kan. Di yaumil hisap tuh kita nggak bisa menyalahkan orang lain, kita nggak bisa menggantungkan kesalahan kita itu supaya berpindah dari kita kepada orang lain, tuh nggak bisa. Semua ada pada kita. Kita masing-masing dihisap atas amanah kita masing-masing. Kita dihisap atas segala sesuatu yang menjadi target kita itu, kemudian kan kita nanti ditanya oleh Allah kan gitu. Dan kita masing-masing dihisap di coupling kita masing-masing gitu kan. Kita nggak bisa berdalih di situ kan gitu. Dan itulah kenapa kemudian penting sekali melakukan evaluasi terhadap tujuan dan target untuk semua hal kan, untuk semua hal yang ada dalam hidup kita semuanya. Mau dia target menulis, mau dia target dalam target untuk diri kita sendiri kan, target misalnya kita dalam 1 minggu ini kita mau baca Quran berapa juz misalnya gitu kan. Habis itu target kita dalam mendidik generasi misalnya gitu, target kita dalam mendidik darisa-darisa atau adik-adik kita misalnya gitu. Itu semua kan kita harus ada evaluasinya, nggak bisa sporadis. Nah gitu, berarti kan sama ini kan kita masih sporadis dalam menulis kan gitu, sehingga kita itu masih terpacu sekali dengan kontrol orang lain gitu. Kita belum bisa mengontrol diri kita sendiri karena kita ada dalam kontrol orang lain. Nah ini bahaya kan, berbahaya sekali kalau kita nggak berubah. Maka kita akan berubah juga kalau misalnya komunitas literasi ibu ideologis ini nanti nggak ada, qadarullah, nggak tahulah kayak gimana ke depannya kan gitu. Berarti jangankan 1 minggu 1 tulisan, 1 bulan 1 tulisan pun nanti nggak bakalan ada, karena komunitas literasi ibu ideologisnya udah nggak ada. Radayunya misalnya nanti kan, Radayunya misalnya menikah ya kan, Radayu nanti udah nggak bisa, nanti Radayu hamilnya nanti mabuk berat, terus dia nggak bisa nagih-nagih lagi ke kita gitu kan. Targetnya nggak tercapai karena apa? Karena kita dalam kontrolnya Radayu gitu, kita dalam kontrol orang lain gitu. Ini sebenarnya iya memang orang lain kita perlu dikontrol oleh orang lain kadang-kadang kan ya, dan orang memang ada yang bertugas untuk itu gitu kan, untuk nanti bisa mengontrol kita, menjamin agar amanah kita bisa berjalan. Tapi kita menjalankan amanah bukan karena dia kan gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah evaluasi diri kita menghisap diri kita bahwa kita itu sudah menjalankan tujuan dan targetnya, dan mekanisme meraih tujuan dan targetnya ini sudah kita jalankan benar atau belum. Kalau belum, di mana problemnya? Nah, itu kan yang diajarkan oleh Syataki juga di kitab Nizam. Emang kitab Nizam itu luar biasa. Di bab 1 kitab Nizam itu di paragraf ketiga kalau nggak salah, kita diajari oleh Syataki untuk mampu berpikir radikal holistik. Radikal holistik tuh mendasar dan menyeluruh.
Nah, gitu kan. Kalau kita punya tujuan dan target, kita diminta untuk berpikir bagaimana merealisasikan tujuan dan target itu di kita mafahim. Kalau kita punya problem dalam merealisasi tujuan dan target, kita diminta untuk berpikir radikal menyeluruh, menemukan solusi bagaimana caranya agar mekanisme itu bisa kita jalankan sehingga tujuan dan target kita tercapai gitu. Dan itu cuman kita yang bisa melakukan itu gitu. Cuman kita sendiri yang bisa melakukan itu karena itu kan menyangkut diri kita. Jadi balik lagi mindset kita terhadap sesuatu itu gitu. Ya Allah, mudah-mudahan terjawab ya Kak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, berjuang untuk menyediakan waktu dan sedikit mungkin kalau kita bisa satu waktu selesai satu tulisan itu lebih nyaman, dia teralur gitu. Cuman karena memang ini ya harus berlapang dada buat konsep dulu, terus kemudian baru nulis, baru edit gitu. Ya, jazakillah khairan Ustazah Kori. Sebentar ya. Afwan Teh. Ya, Ibu Iha, kenapa tadi? Tadi di mute, Bu. Iya, ya. Tadi nggak bisa masuk, Afwan. Saya keluar terus baru bisa masuk. Oh iya. Ada tamu juga. Afwan ya, Teh. Tapi Ya. tadi sempat dengar sih. Sempat dengar, cuman pas di akhir-akhir nggak bisa. Iya. Tadi Kori lihat Ibu kok. Gimana, Ya. Bu? Ya. Ya nggak. Cuman itu aja saya tadi keluar gitu, Teh. Oh, iya. Yang terakhir apa belum tahu, Teh. Oh, yang terakhir. Diskusi apa ya yang sekarang ini? Ya, sekarang kita lagi diskusikan tentang kita muhasabah diri, Bu. Jadi kalau ada target yang belum tercapai, maka kita nggak bisa menggantungkan target itu kepada orang lain. Kayak misalnya kita harus diingatkan terus oleh orang lain, misalnya gitu kan, untuk kemudian bisa mencapai merealisasi tujuan dan target kita sendiri gitu kan. Kecuali misalnya targetnya target jamaah kan gitu. Maka kita bisa dibantu oleh orang lain. Tapi ada yang merupakan target-target kita sendiri dan ini harus kita sendiri yang mengevaluasinya, harus kita sendiri yang mengubahnya gitu kan. Karena nggak selamanya kita ada bersama-sama dengan jamaah yang sama gitu targetnya dengan kita, tapi pun kalau kita melibatkan orang lain, kalau kita bergantung dengan orang lain, artinya kontrol terhadap target kita itu ada pada orang lain gitu. Berarti itu bukan target kita, target orang lain. Dan kalau itu merupakan target kita, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk kalau kita sudah berpikir tentang tujuan dan target, kita berpikir bagaimana merealisasikan tujuan dan target itu, yang selanjutnya adalah kita melakukan evaluasi. Kenapa kemudian target itu nggak terwujud? Kalau misalnya nih target 1 bulan Ibu Iha nulis 1 diary, ya kan Bu? Katanya kemarin mau nulis 1 diary sebulan. Insyaallah, Teh. Nah, ini lagi nyoba nulis tapi belum selesai. Nah, jadi target 1 bulan 1 diary. Nah, berarti harus dicukupkan. Nah, gitu. Apa yang diperlukan untuk merealisasikan itu? Maka itu harus dicukupkan, harus diupayakan sampai kemudian target itu nanti bisa tercapai gitu. Jadi kita tidak beristirahat sampai target itu benar-benar tercapai gitu. Kadang-kadang kan kita merasa kita kurang waktu, kadang juga kita terbentur dengan fisik kita yang nggak kuat kan gitu. Kita sudah latihan misalnya gitu kan,
saya pernah di dalam waktu lagi menyusui Nusaibah tuh, waktu dia masih menyusui, jadi saya berdalih waktu suami bilang kita harus tahajud setiap malam. Saya berdalih, saya bilang, Abi nggak tahu sih kayak gimana menyusui itu capek, Bi, saya bilang gitu kan. Menyusui itu kurang tidur, Bi, saya bilang gitu. Terus kata suami gini, coba bangun, wudhu, habis itu sholat, nggak akan mati Umi kalau belum waktunya mati, kata dia gitu. Nah gitu saya bangun, wudhu, sholat, habis saya sholat terus dia nanya, Umi masih hidup, kata dia gitu. Ternyata memang Bu, badan kita harus dipaksa. Wah, gitu. Badan kita ini harus dipaksa dalam ketaatan kepada Allah. Karena kalau kita ikut maunya badan kita akan maunya leyeh-leyeh, maunya tidur kan gitu. Kita akan terus berdalih dengan aktivitas yang banyak satu harian, kemudian kita berdalih badan kita itu yang nggak sanggup menjalankan itu gitu. Jadi seolah-olah badan kita ini bakalan mati gitu. Kita bakalan mati kalau kita menunaikan kewajiban itu. Padahal kita berdalih aja sebenarnya gitu. Kalau Kori tuh gitu, akhirnya Kori pahami, oh iya ya ternyata ya memang kita menyusui, kita kurang tidur kan gitu. Kita menjadikan itu dalih gitu kan untuk nggak sholat tahajud. Tapi ternyata kalau kita bangun aja habis itu kita sholat aja gitu kan, pas kita sholat kalau memang jatahnya mati kan mati yang indah kan gitu. Kalau memang belum mati ya udah alhamdulillah juga kan gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi memang ya kita harus mengukur diri juga gitu. Makanya kan target itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Target harus terukur. Jangan nanti targetnya 1 bulan 1 buku gitu kan, udah jelas nggak mungkin 1 bulan 1 buku kan gitu. Tapi mungkin kalau buku yang ringan-ringan ya mungkin bisa jadi gitu, buku yang ringan-ringan. Kalau buku yang perlu penelitian ya kan, maka kemudian nanti kita perlu waktu yang panjang untuk menyelesaikan itu. Masya Allah. Iya, justru kadang malah ditambah kekuatan. Iya benar, Allah tambah kekuatan gitu, ya kan Kak, benar. Jadi kalau kadang-kadang kan kayak ibu saya ya, almarhumah ibu saya itu, dia waktu dari sini mau pergi umroh, mama saya itu di dalam jantungnya itu sudah ada 4 cincin dan 2 yang di balon kan gitu. Jalan sedikit nanti sesak napas, jalan sedikit sesak napas. Mama nggak tahu nih, mama bisa umroh apa enggak, bismillah aja lah katanya kayak gitu kan. Pas sampai di sana, di luar ekspektasi dia, memang dia ternyata nggak sedikit pun dibantu oleh orang lain, semuanya dilakukan sendiri, jalan sendiri, semuanya sendiri gitu. Justru sebenarnya itu diberi kekuatan oleh Allah. Jadi sebenarnya bisa jadi itu asumsi kita kayak Kori tadi gitu kan. Akhirnya kan kita berdalih, Kori berdalih, menyusui, capek, kurang tidur. Kita kan harus tidur sehari 8 jam, Bi. Ini kita ini sudah ini menyusui ini capek, Bi. Ini kurang tidur, benar-benar kurang tidur kalau menyusui ini, Bi. Abi sih nggak tahu. Coba Abi jadi ibu-ibu kan gitu. Saya bilang juga gitu kan. Benar-benar dalam hati, ya ampun, aku kemarin jadi istri durhaka kali ya sama suami kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah akhirnya suami tuh malah responnya positif. Jadi dia bilang, enggak Mi, coba Umi bangun, wudhu, sholat. Umi mati nggak, coba lihat sama dia gitu kan. Bangun gitu kan, bangun, wudhu, sholat, ternyata asumsi, semua itu asumsi, capek, letih dan lain-lain itu asumsi. Justru dalam ketaatan itu ada kekuatan yang Allah berikan, tapi memang hak badan tetap harus kita berikan ya kan. Badan tuh perlu makan, badan tuh perlu istirahat ya kan, badan tuh perlu olahraga. Maka penting mendengarkan badanmu, gitu kan, listen to your body. Kalau badan udah nggak kuat, berarti kita harus istirahat. Nah itu udah ada sinyal ya kan gitu. Nah menuju badan nggak kuat ini kan ada rangkaiannya kan. Rangkaiannya ini apa yang kita lakukan? Nonton TV di depan, duduk depan TV 8 jam, capek nggak? Capek badan, capek juga kan gitu. Olahraga nggak berhenti capek kan gitu, yang itu kemudian menghalangi kita dari aktivitas yang lain, bisa jadi kan gitu. Jadi apa yang kita lakukan ini kan juga kan berpengaruh dari realisasi target itu kayak gitu. Jadi jangan nanti kita sudah buang-buang waktu 8 jam satu hari, badan udah capek, habis itu kita bilang badan capek, perlu istirahat, jadi nggak bisa realisasikan target. Lah iyalah, orang kita dari tadi ngapain kan gitu.
Jadi ya itu berarti kan nggak rasional ya. Orang yang nggak rasional itu dia memang akan yang begitu ya, sesuatu yang nggak nyambung kemudian kita menjadikan itu sebagai dalih, dan kita sangat perlu orang lain yang mensupport kita kalau dalam kondisi kayak gitu gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi itu kan kejumudan berpikir ya kalau begitu ya. Misalnya kita berbuat sesuatu yang sia-sia, lalu kita berdalih tentang sesuatu yang sia-sia itu untuk minta pemakluman atas kewajiban yang nggak kita tunaikan kan gitu, atas target yang nggak kita selesaikan gitu. Nah itu berarti kejumudan berpikir, ada kebekuan berpikir, dan es itu harus hancurkan gitu. Es itu harus dihancurkan. Kadang nggak bisa dari diri kita tapi dari orang lain kan gitu. Kayak kita harus minta nasihat dari orang lain, ada di dalam jamaah ya kan, ada di dalam komunitas, sehingga kita bisa bareng-bareng untuk berproses gitu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita sadaqallahul azim nih. Oke. Mungkin bisa sharing ya, sharing kita ada grup komunitas literasi ibu ideologis. Kayak apa sih rasanya dipencet-pencet, ditekan-tekan di grup itu? Mau teh dimasukin ke komunitas, ke grup komunitasnya. Oh iya, boleh. Silakan. Syukur, mungkin ya Radayu mau ngejelasin kayak gimana rasanya. Kayak gimana rasanya Radayu punya komunitas yang dalam tanda kutip memaksa untuk berkarya? Alhamdulillah Kak, kalau Radayu rasa enak sih Kak, tapi karena kan sebelumnya udah dijajah sama Kak Kori ya, sama satu tulisan satu hari. Jadi kalau masuk ke grup literasi ibu ideologis itu nggak begitu kerasa, karena kan biasanya satu hari satu tulisan, kita tuh kayaknya belum siap yang ini udah datang lagi kayak gitu. Jadi kalau masuk ke grup literasi ideologis jadi lebih santai, satu tulisan 1 bulan. Terus link tatabuknya 1 per hari, baca bukunya Senin sama Jumat gitu. Jadi kan biasanya Radayu kalau udah baca buku, kalau lagi nggak mood, nggak mau baca. Tapi gara-gara ada pengen baca buku, jadi wajib dibaca gitu. Jadi terus lihat setoran buku yang lain, misalnya kayak Kak Kori tiap hari tulis baca bukunya beda-beda. Radayu mikir, Kak Kori 1 hari tamat berapa buku kayak gitu. Nanti ada ibu-ibu yang lain bacaannya berat-berat, ya Allah. Ya Allah. Iya. Baca tulisan orang lain. Jadi dari buku itu kita juga bisa lihat, oh rupanya buku ini bagus, kayak Beyond the Inspiration itu kan, Kak Sarah tuh baca itu. Jadi Radayu baca, oh gini bukunya, oh, cocok buat kawan Radayu. Nah, beli kayak gitu. Jadi ya, mungkin share. Terus kadang, ya apalagi ya Kak, itulah Kak kira-kira. Ya, jadi alhamdulillah ya. Maksudnya kalau ada komunitas berarti kita lebih terjaga gitu kan ya, stabilitas kita berkarya tuh bisa lebih terjaga gitu. Karena kita mudah-mudahan bisa saling support kayak gitu. Mudah-mudahan forum kayak gini bisa kita buat untuk komunitas kita setiap bulan. Jadi kemarin udah sempat diskusi juga dengan beberapa ustazah ya kan, mereka mau gitu, mau untuk bareng-bareng sama kita ya, nanti ngisi kita materi-materi yang penting-penting ya kan. Nah jadi kita mulai dengan hari ini dulu, tapi ini Zoom-nya kan cuman Zoom ini bukan gratis, Zoom ini bisa lebih dari 40 menit cuman selama corona. Jadi nanti kalau corona udah selesai, Zoom-nya juga sudah lebih dari 40 menit, itu udah nggak bisa. Tapi mudah-mudahan nanti kita diberikan kemampuan oleh Allah ya untuk bisa beli Zoom yang premium. Terima kasih Radayu ya. Ya, Kak Ika mau ngomong apa? Kayak Radayu bilang juga ya, jadi agak melorot gitu. Kalau di kelas kan 1 hari, kalau dulu kami belum 1 hari 1 tulisan, masih berapa ya, 3 hari 1 tulisan apa gitu ya.
ya jadi kalau 1 kali 1 bulan itu santai gitu, Santai. santai. Gimana kalau kita tingkatin lagi satu Wih, minggu 1 tulisan, jadi baiklah, target baiklah. loss tercapai. Ya bisa ya. Nanti kita ubah peraturannya ya. Nanti berarti mungkin ada juga tugas buat diary ya. Diary. Jadi diary Kak Ika tuh sebenarnya keren-keren gitu. Cuman Kak Ikanya sekarang nggak nulis diary lagi gitu. Heran juga. Padahal diary Kak Ika itu memudahkan orang untuk memahami fakta ekonomi, tapi perspektif ibu-ibu gitu. Jadi ibu-ibu tuh bisa memahami fakta ekonomi yang ribet, jelimet, versi CNBC, Warta Ekonomi, CNN, ya kan? Itu semua diubah dengan bahasa ibu oleh Kak Ika, dan itu sebenarnya diary yang dinanti-nantikan gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ini lagi kuliah sama Ustadz Dwi Condro. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu. 1 Oke. tahun kuliahnya, sebulan sekali materinya. Hmm. Insya Allah. Jazakillah khairan, Ustazah Kori. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Emi. Mbak Emi mana Mbak Emi gak kelihatan? Mbak Emi kan Nur Jamila ini? Iya, mamahnya sedang sakit, Teh. Oh iya benar, Mbak Emi lagi di rumah sakit, Masya Allah. Iya, teteh saya. Ya kita doakan mudah-mudahan. Emi kan Mbak ponakan. Iya, Mbak Emi Iya. dimudahkan oleh Allah urusannya, ibunya diberi kesembuhan yang sempurna. Amin. Bagaimana metode membaca yang efektif? Gimana ya, apalagi emak-emak kan lagi baca buku, tarik kanan, ditarik sebelah kiri, ditarik ke belakang, ya kan? Membaca yang efektif kalau masih muda, maksudnya kayak masih belum menikah, itu waktu-waktu yang harus dimanfaatkan untuk banyak banget baca buku memang. Kalau yang masih belum menikah, ya kan, masih anaknya belum ada. Nah, kalau masih anak 1 udah lumayan agak longgar gitu kan, nanti anak 2, anak 3, apalagi kalau masih kecil-kecil kan gitu. Tapi kalau udah gede, udah mandiri, nah gitu kan, nah itu udah lumayan. Membaca yang efektif itu memang kan, kalau saya pribadi ya, membaca itu sebenarnya nggak perlu waktu khusus gitu. Kayak misalnya kita membaca di waktu subuh saja, misalnya ada orang yang kayak gitu, dia cuma masuk membaca di waktu subuh. Nah, kalau saya nggak begitu gitu. Membaca itu kapan saja, tapi yang penting harus dituliskan. Kayak misalnya bikin mappingnya gitu. Karena kalau nggak mapping, lepas tuh gitu. Kalau misalnya pun kita nggak mapping, kita makanya bukunya itu kan agak-agak jorok memang gitu. Jadi ada dicoret-coret kan gitu. Membaca yang efektif tuh gitu. Apalagi kalau yang dibaca itu tulisan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani kan. Bacanya kita harus berulang-ulang kan gitu. Habis itu biasanya ya, 1 paragraf Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu terkait dengan bisa jadi banyak referensi-referensi yang lain gitu. Waktu kita baca buku-buku yang lain yang bukan buku-buku syarikah dalam tanda kutip ya, baru kita paham, oh ternyata Syekh Taqi mungkin pernah baca buku ini nih, makanya ada paragraf yang ini. Nah gitu tuh. Dan itu tuh kita dapat karena kita kan membaca banyak buku, jadi ngeling gitu. Jadi terkoneksi pemikiran kita itu dengan maklumat sabiqah yang lain yang sebelumnya kita sudah punya. Dan efektivitas membaca itu kan baru dapat mafhumnya kan. Kalau dibilang efektif membaca, kita dapat nggak mafhumnya yang dari apa yang kita baca itu. Nah itu namanya kan efektif, ya kan. Nggak efektif kalau nggak di mapping tuh, nggak dicoret-coret tuh belum efektif kalau saya ya. Tapi cara orang kan beda-beda. Ada yang baca santai sambil ngopi kan gitu. Bisa dia efektif, dia ada. Kalau yang kayak gitu efektif gitu. Tapi kalau dengan kondisi yang sekarang, saya nggak efektif kalau membaca itu sekedar baca saja. Jadi harus ada coretan-coretan memang. Nah itu baru efektif. Baru paham apa yang dibaca. Dan ingat apa yang dibaca. Ya betul. Nggak, ya benar, menguap sakofahnya. Ini ada Bu Ana ini. Bu Ana. Bu Ana, ayo masuk lagi, Bu Ana. Bu Ana kemarin mental dari grup katanya karena nggak sanggup. Ya, ini mau nyelesain tesis, Bu. Aduh, masih puyeng ini. Ya, bismillah, mudah-mudahan dimudahkan Allah ya, Bu ya. Iya, nggak kelar-kelar ya Allah.
krucialnya tuh berdalih lagi ya. Dia pengurus krucial kan, aduh Masya Allah. Iya, mudah-mudahan segera dimudahkan, nanti bisa gabung lagi ke grup ya Bu. Insya Allah mau banget. Juga ada Kak Aisyah tapi kayaknya nggak hadir hari ini. Kak Aisyah itu sempat sudah mundur juga dari grup komunitas literasi ibu ideologis. Habis itu Kak Aisyah merasa sendiri gitu, kayak kalau kok kayaknya kayak nggak ada teman buat tatabu gitu, kok kayaknya jadi nggak produktif gitu kan. Akhirnya masuk lagi ya, dijajah lagi kan gitu. Penjajahan yang nikmat ya, mudah-mudahan ya. Amin. Ya baik, masih ada yang mau didiskusikan ibu-ibu, teman-teman semuanya? Saya Bu, boleh komen Bu? Boleh komen. Silakan Bu. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Bu Erna dari Bogor. Saya udah batch 1 ya, saya tuh ya kalau nggak salah. Iya, saya itu udah masuk grup. Saya tuh ngerasa masuk grup tuh bukan hanya masalah tulisan sih yang dibahas gitu, tapi benar-benar merasa nambah saudara. Jadi kayak saya tuh lagi ke Aceh gitu. Karena bahasanya itu bahasa Aceh, terus saya suka ngacung itu teh apa artinya gitu. Jadi apa ya, kalau saya sih ngerasa kekeluargaannya apa ya, semangat uhwah Islamiyahnya lumayan hangat gitu ya kalau di sana, itu satu. Kemudian setelah ikut kelas Bukor itu nggak tiba-tiba sih, alhamdulillah semua targetan tercapai dan bahkan melebihi target gitu ya. Bukannya sombong, insya Allah bukan gitu ya, karena memang ada bukan Bu, jadi memang karena ada karena ada lingkungan gitu ya, jadi kayak sering terdorong, oh iya belum tertabu gitu, oh iya belum nulis gitu kan. Terus ya tapi sering juga sih suka bolos gitu, tahu-tahu udah tengah malam gitu. Kadang tengah malam boleh nggak ya nge-share gitu, suka nggak enak gitu. Itu asumsi gitu ya. Suka nggak enak asumsi gitu. Ya, benar. Nah seperti itu. Ya alhamdulillah banyak sih banyak yang didapat sebenarnya. Bahkan bisa diaplikasikan bukan hanya dalam menulis, kalau saya pribadi ya dalam parenting, ngurus anak gitu atau apapun gitu, dalam dakwah itu semuanya itu benar-benar ke bawah kemana-mana gitu. Jadi kalau tulisan buku itu suka saya jadiin quote, ntar tuh di sari mana ntar orang tewa suka-suka ya. Bukan gimana sih ya, heboh sendiri. Jadi intinya Kenapa Bu? Iya. Kenapa Bu? Iya mantap. Yang ini baru tahu saya ketemu di sini ya dengan Bu Cetika dan Radayo gitu ya. Biasanya cuma tulisan-tulisan kita aja di WA gitu yang ramai. Ya Itu alhamdulillah insya Allah. juga ya, berarti ada forum-forum kayak gini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa lanjut terus ya forum kayak gini. Iya, amin. Ya, sama-sama berjuang untuk dakwah Islam lewat tulisan gitu ya. Dan insya Allah ilmu dari Bukhari itu kemana-mana sih aplikasinya. Maksudnya itu bukan hanya dalam menulis gitu, tapi dalam banyak hal tuh mengubah mindset banget gitu. Udah tahu sih gitu, cuma kayak belum tek gitu kan. Nah, di kelas menulisnya tuh langsung tek gitu. Pokoknya pede aja ikut aja. Pede aja ikut aja gitu, dan laksanakan semua apa yang didapatkan gitu. Itu aja Bu. Terima kasih, nih banyak hehehnya kalau saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Wit. Mana Bu Wit? Masya Allah. Nggak berani muncul, belum bikin PR. Banyak lainnya. Belum bikin PR. Radayu itu ada Bu Wit, Bu. Radayu itu ada Bu Wit, mau langsung ngomong sama Bu Wit. Nanti aja. Kenapa? Udah mau di-kick ya dari grup ya? Enggak bikin. Kenapa? Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah dalam aktivitas dakwah, ukhuwah semakin dekat ya kan, walaupun kita berjarak, tapi mudah-mudahan karena
dakwah ini, karena amanah menulis, dan karena kita semua terikat dengan satu akidah, kita semakin terasa dekat. Amin. Dan mudah-mudahan perjumpaan ini bukan cuma di dunia aja, tapi nanti di hari akhirat kita insya Allah bersama-sama bareng-bareng bisa dalam surga Allah, bertetangga dengan Rasulullah, ya kan, bertemu dengan para sahabat, sahabiah, ya kan. Kita nggak, kalau hari ini kita mengkaji saja tentang bagaimana Rasulullah membangun negara, kan gitu, bagaimana struktur daulahnya para sahabat, ya kan. Nanti kita akan bertemu langsung dengan aktor-aktornya. Amin. Ya, ya kita tutup ya ibu-ibu forumnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup forumnya dengan membaca istighfar, doa penutup majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakallah khairan. Iya.